Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sebenarnya citizen journalism itu sama saja sebenarnya dengan media pers, baik pers cetak maupun pers televisi. Mereka walaupun jalan sendiri-sendiri citizen journalism, tapi tetap harus mempertahankan mereka punya kredibilitas, bahkan mungkin integritas. Karena pemirsanya atau audiennya itu butuh trust. Nah, kalau dia sering melakukan hoax, dia juga tidak akan dipedulikan oleh netizen yang membacanya. Jadi kalau resikonya untuk pers lebih berat, itu juga wajar dibanding individu yang memang dilindungi hak kebebasan berbicara dan berpendapatnya. Jadi debat yang tadi menurut saya sebenarnya dua-duanya sama. Resikonya hanya berbeda-beda, tapi resiko untuk citizen journalism lebih berat lagi setelah Undang-Undang ITE yang mengancam hukuman pidana untuk seorang citizen journalism kalau menyebarkan hoax. Baik, sekarang kita terusin ke Pak Aikal Hasan. Apa tanggapannya terhadap permasalahan ini? Terima kasih Bang Karni. Biasanya ini ditaruh di akhir nih, di awal tuh Bang. Ya, tadi kadang semangatnya saya lihat udah mau bicara, jadi saya kasih. Terima kasih Bang Karni dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mau kritik Bang Karni sedikit kalau diizinkan. Boleh sangat. Kita lagi ngomong buzzer, siapa yang bermain. Lalu yang ditayangkan terus adalah muka Ninoy yang bengep digebukin. Terjadi framing di semua orang yang nonton acara ini bahwa dia dipukuli oleh satu kelompok. Nah, saya mengusulkan tampilin juga dong pengurus Masjid Al-Falah. Ninoy ya, Ninoy yang dia ngakunya diculik. Kalau culik kan biasanya kan dicomot. Ini kan yang datang sendiri kan Ninoy ke situ. Kemudian Ninoy ngakunya disekap di mana sekapnya. Diseret bagaimana seretnya? Kan ada videonya semua. Kalau ada ditampilin Ninoynya sama pengurus Al-Falah itu lebih berimbang deh kelihatannya seperti itu. Baik. Saya pikir protes dari Pak Aikal Hasan sudah didengar juga oleh produser eksekutifnya ada di sini. Terima kasih. Jadi ideal. Malam ini tugas saya membawakan acara. Yes. Saya nggak nonton apa. Terima kasih Bang Karni sebagai presiden kita. Presiden di sini ya. Pertanyaan saya begini, sampai kapan kita mesti begini? Sampai kapan kita mesti begini? Kirain waktu acara yang digagas oleh TV One ada perdamaian, di mana waktu itu saya ada Samara kan ya, bersama Pak semua itu selesai, kirain selesai gitu, kirain selesai. Tapi ternyata masih terus beredar. Bahkan tadi kita dengar ada buzzer istana, ada buzzer Kertanegara. Saya bersumpah demi Allah disaksikan di semua orang Pak Bang Karni. Buzzer bayaran itu dalam Islam hukumnya haram dan tidak satupun kami mengeluarkan buzzer bayaran. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jam'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Itu haram. Dibayar tuh haram. Kalau saya tidak salah, entar tolong dijelaskan, dikoreksi sedikit. Muhammadiyah tuh telah memutuskan hukum ya, jatuh fatwa bahwa buzzer bayaran itu haram. Jadi nggak akan gitu loh kita. Saya bersumpah sekali lagi demi Allah atas nama semua bangsa Indonesia, tidak ada Pak yang namanya buzzer bayaran di tempat kami. Nggak ada sama sekali buzzer bayaran di tempat kami. Dan kami punya prinsip gitu loh.
untuk menebarkan. Satu, disebar nggak berita ini? Benar atau tidak? Kalau benar pun tidak boleh disebar. Kecuali seleksi yang kedua, bermanfaat nggak? Kalau benar dan bermanfaat, belum juga disebar. Nyakitin hati orang nggak? Nyakitin agama orang nggak? Nyakitin perasaan orang nggak? Nyakitin partai orang nggak? Kalau umpamanya nyakitin, lebih baik buat komunitas lu dan tidak akan kami sebar. Ini 3 prinsip dalam Islam dalam menyebarkan hoax dan buzzer. Dan jadi mudah-mudahan kita pegang prinsip itu. Dan sekarang kalau umpamanya contoh-contoh itu, saya dalam waktu 1 jam saja sebelum ke sini, saya coba print di rumah, ternyata segini bundelan. Yang perlu teman-teman semua ketahui, sebuah contoh buzzer ya. Ini saya cuma random aja. Lewat aksi 212 ini baru ya. Dan 411 yang dianggap dan dijadikan momen angka asyik yang dimotori gerakan Islam radikal GNPF MUI. Dari mana radikalnya? Para penganut khilafah keluar kandang. Kita bukan hewan. Yang tulis Ninoy. Coba, setelah Rizik terasingkan sendiri, sampai meninggal pun di Arab Saudi, Indonesia tidak akan rugi. Tuh lihat, baju rapat, daster Arab, jubah identitas, sok suci. Padahal jiwa mereka jiwa penjahat. Demi memenuhi kebutuhan hegemonis. Coba, apalagi, ada lagi yang lebih jahat sekali. Ini biar tahu gitu loh. Buzzer itu seperti apa? Seperti ini ya. Untuk menghancurkan dan mendiskreditkan pemerintah. Makar, teror, rampok itu boleh halal bagi mereka. Bagi siapa? Ajaran sesat, merampok, memerintah, togut, demi dan untuk perjuangan itu halal. Keyakinan yang merusak. Coba lihat. Ikhwanul Muslimin, Wahabi, Salafi, Khilafah menguasai jagat kementerian dan lembaga pemerintah. Loh, siapa yang kuasai? BUMN pun mereka berselingkuh dengan para mafia, koruptor, politikus tanpa jiwa yang muaranya. Ini semua ditulis oleh teman-teman buzzer yang ya orangnya juga ada di sini soalnya. Fakta berikutnya, 212 pada acara Sabtu kemarin tanggal 28 September yang lalu hanya diikuti oleh anak-anak kecil gelandangan dari Bekasi, Depok, Tangerang, Sukabumi. Plus ibu-ibu khilafah berbaju dasar hitam, bertutup kain celemek di muka mereka. Coba, ini tulisan buzzer yang ada lagi ini ya, ini bendera HTI, bukan bendera Tauhid. Tauhid nggak ada benderanya. Ini bukan mencerahkan publik Bang Eko. Ini mencelakai publik. Hadis Nabi itu ada Bang Eko. Saran saya Bang Eko, kalau bukan tokoh agama, nggak usah bawa-bawa agama. Nanti akan dipermalukan. Hadis sahih Pak. Ya, jangan sekali lagi jangan. Intinya gini deh, sampai kapan ini berakhir? Kirain pada waktu Pilpres selesai, semua selesai. Kirain seperti itu. Kami tahu ayat atiullah wa ati rasul wa ulil amri tahu. Kita tuh taat sama Jokowi ketika dia dipilih gitu loh. Kita taat. Kalaupun kita kritik tapi tetap dalam kerangka ketaatan. Bagi kita Pak, mendirikan negara di atas sebuah negara tuh harga mati, haram hukumnya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nggak usah curiga. Kalau saya beberkan ini yang cuma 1 jam ini, serangan buzzer ini, padahal random. 212 dan Anies Baswedan. Ada apa? Apa salahnya Anies? Sampai sekarang masih diserang terus-menerus. Dan 212, salahnya tuh apa? Dalam 212 ada batu melayang? Enggak. Ada paku? Enggak. Ada kayu? Enggak. Tidak ada batu melayang, tidak ada paku, tidak ada gas air mata, tidak ada tameng. Wahai para buzzer, tolong perhatikan. Kenapa seranganmu kepada 212? 212 damai, tertib, kompak, akur. Pak Jokowi hadir, Pak Tito keynote speaker, polisi menjaga. Saya panitia. Kami kosongkan saf terdepan untuk para polisi. Kami kosongkan semua. Kenapa? Karena kami kompak. Nggak ada tuh Pak yang ribut, nggak ada serangan, nggak ada gas air mata, nggak ada apapun. Dan ketika gas air mata terbang pada tanggal 4/11, apa jawaban kami di bawah? Apa? Yang dipegang mic-nya tuh oleh Habib Rizik. Apa yang Habib Rizik teriak? Duduk. Duduk kata Habib Rizik. Duduk semua. Diam. Duduk. Padahal gas air mata begitunya. Dan serangan Eko dengan Habib Rizik baru 3 hari yang lalu. Apa berapa hari yang lalu Pak Eko? Tanggal 6 Oktober ya Pak Eko ya. Lihat tuh orang. Di zaman Gus Dur dia jahat. Di zaman SBY dia jahat. Masuk penjara lagi. Zaman Jokowi jahat, menebar fitnah. Kini kabur ke Arab Saudi, masih jahat juga. Ini nggak mencerahkan. Bertentangan dengan apa yang ente katakan barusan. Jadi teman-teman sekalian, hentikanlah. Saran saya nih Pak, hentikanlah, akurlah, kompaklah, damailah. Ya, apalagi 212.
rumput tidak terinjak. Kok sampai sekarang masih jadi sasaran buzzer? Buzzer ini gimana ya? Apa dalam aksi kemarin terus kita ikutan? Justru hari ini kita mau bilang kepada anak mahasiswa yang kemarin ikut demo dan rusuh, juga anak STM yang tiba-tiba jadi Avenger, tereret, Avenger begitu. Jangan dipuji. Kami setuju dengan tulisan Eko, ya. Anda juga menulis banyak, kita juga setuju bahwa Eko juga menulis tidak perlu memuji para perusuh. Ya, kita pantang memuji begitu. Dan kita ini begini ribut seperti ini sebenarnya hanya saat kampanye saja. Dan itu pun betul, nggak usah baper. Terus sekarang kenapa jadi baperan? Karena masih ke bawah-bawah. Padahal coba lihat, tulisan saya setelah kampanye berubah drastis total. Yang ada menanti bagaimana kabarnya. Tulisan, coba lihat diperiksa semua. Kita ini Pak, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak akan mentolerir sedikit pun mendirikan negara di atas sebuah negara itu hukumnya haram. Tetap haram sampai kapanpun. Jadi membakar teman-teman mahasiswa, kalau itu ternyata terjadi kemarin, anak STM juga membakar, merusak, memukul, melempar, menendang, sama sekali bukan perilaku yang diajarkan. Kalau mau contoh, contohlah 212, tidak satu pun ya rumput terinjak, tidak, bahkan ada saudara kita yang beragama Kristen dan beretnis Tionghoa menikah di katedral. Kita, kalau orang Betawi bilang kita piak jalan nih. Apa sih kita piak namanya? Buka jalan. Kita pelan-pelan kita buka jalan, kita arahkin mereka. Dan kemudian gerimis kita payungin lagi. Yang kayak begitu dong. Nggak kerusuhan dong yang namanya kayak begitu. Dan begitu kan indah sekali. Sesama anak bangsa. Dan itu kita udah contohin gitu loh. Ikutin aja kita. Kita nggak ikut campur kemarin dalam kerusuhan sedikit pun. Ya kita tidak sama sekali ikut campur dalam itu. Haram bagi kita ikut campur hal-hal yang demikian. Juga adanya video ya yang beredar rame di medsos, sekelompok orang membagikan jaket berwarna kampus masing-masing dan juga membagikan celana berwarna abu-abu. Ini kan musuh bersama. Mestinya kan kelompok mantan 01 dan mantan 02 duduk bareng. Itu siapa tuh? Itu orang telah memecah belah kita. Mestinya gitu dong. Jangan tiba-tiba dalam 1 jam aja udah segini caci maki kepada 212 dan Pak Anies yang gak ada hubungannya dengan kejadian itu. Mari saya tutup dengan kalimat, mudah-mudahan kita bisa melupakan dan kita menanti pelantikan dan kita taat kepada presiden yang dipilih, dan itu cara-cara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Mas Teddy Gus Naidi, politisi PKPI. Ya, Pak Kari. Silakan. Jadi sebelum dari tadi saya masih melihat ini buzzer ini makanan apaan saya bilang, karena setiap orang itu berpendapat berbeda-beda terhadap buzzer. Maka kalau kita teruskan pembicaraan ini tidak ada persepsi yang sama terhadap buzzer. Jadi penilaiannya seperti apa? Nah, kalau saya melihat bahwa kalau bicara soal buzzer ini memang kalau menggunakan istilah-istilah yang dipakai oleh Pak siapa tadi? Pak Ismail itu tadi, maka kita semua ini buzzer sebenarnya. Jadi kita membicarakan diri kita sendiri semua nih, ya kan? Nah, tapi memang kalau kita bicara soal buzzer, saya coba flashback ke belakang. Saya melihat memang ini lahir dari rahim pertarungan politik. Jadi kalau ada yang bilang ini untuk iklan itu jauh gitu. Ini politik yang dimulainya. Nah, kalau menurut pandangan saya yang memang langsung ke bawah dalam percaturan politik di partai ya, saya melihat memang ada yang namanya buzzer itu. Cuma memang ini memang buzzer itu sepertinya terakomodasi, memang dimanfaatkan untuk menjual sesuai dengan pesanan. Tapi tidak juga jelek. Karena ada juga buzzer yang digunakan seperti menyampaikan, saya waktu itu pernah bukan bekerja sama ya, membantu salah satu calon kepala daerah. Timnya itu mengatakan begini, kita pakai buzzer. Saya bilang nggak perlu. Untuk apa?
ini bagus nih. Saya bilang kalau mau begitu nggak perlu. Karena di Twitter, Facebook, dan yang lain itu bisa ada yang namanya iklan. Hanya dengan mengiklankan kita bisa memilih. Mau di Jawa Tengah aja, mau di Sumatera aja, atau mau seluruh Indonesia bisa. Jadi untuk apa ada buzzer? Karena kalau versi dia, buzzer itu adalah menghantam pihak lawan. Nah kalau itu saya bilang saya tidak setuju. Tapi kalau menyebarkan apa namanya, informasi calon itu, dan apa, ayo saya bilang. Tapi mereka ingin tetap, oke saya bilang nggak apa-apa, saya ketemuin Pak. Saya temui dengan mereka. Saya cuma katakan bahwa oke, saya sebenarnya tidak mau, tapi karena memang ada keinginan dari salah satu tim untuk menggunakan kalian, ayo. Tapi saya tidak mau kalian menggunakan, menyerang lawan politik. Tapi ternyata nggak bisa. Karena memang tidak ada yang bisa disampaikan dari dari calonnya itu. Akhirnya menyerang. Saya tarik diri, saya bilang ini udah nggak benar nih. Itu memang ada Pak Karni. Nah, jadi saya melihat kita harus samakan dulu nih persepsinya dulu. Buzzer ini apa sih? Karena kalau bicara tadi dengan Tempo saya agak bingung ketika dibilang ada buzzer istana. Dia membahas buzzer istana, artinya kalau bicara media katanya sudah menelusuri sampai akhirnya mereka menuliskan sesuatu. Nah, saya mau tanya itu buzzer istana itu yang mana? Bagaimana mereka bisa menuliskan itu buzzer istana? Kedua, kenapa mereka tidak pernah mempermasalahkan buzzer yang lain? Buzzer Taliban misalnya yang sedang yang sedang viral juga. Kenapa hanya buzzer istana? Tadi pertanyaan tadi itu tidak pernah dijawab oleh Pak Budi. Dia tidak bisa menjelaskan bahwa buzzer istana itu kami telusuri, kami temui, kami wawancara, ya, sehingga kami bisa menuliskan ke media bahwa ada buzzer istana. Nah, kita jangan jauh-jauh. Saya mau pertanyakan dulu nanti ke Tempo dan ke Pak Ismail, buzzer itu seperti apa sih supaya kita enak nih bicaranya nih. Terus kedua, tolong tampilkan bukti-bukti yang menyatakan ada buzzer istana. Saya itu sudah berkali-kali dikatakan buzzer istana lah, buzzer inilah, penjilat lah. Nah, saya cuma bilang bahwa menghadapi itu kita tidak perlu juga benar kata Mas Eko, nggak perlu baper. Kayak ada yang bilang Anda penjilat. Saya jawab, ya memang saya penjilat dari dulu. Selesai masalah. Tapi kalau seandainya saya mengkantor bahwa saya bukan penjilat, memang itu yang diinginkan. Nah jadi saya pikir Pak Karnik menurut saya Pak, sebelum kita lanjutkan, kita harus samakan dulu nih, buzzer itu apa? Karena kita bicara buzzer, kalau dengan pemikiran dan pandangan-pandangan tadi, ya kita semua buzzer. Saya pikir begitu dulu Pak Karnik, sebelum lanjut. Saya minta Pak Ismail deh menjelasin. Ada juga pertanyaan untuk Pak Ismail. Terima kasih Bang Karni, terima kasih juga atas pertanyaannya. Tentang buzzer, tadi Mas Eko juga sudah menjelaskan. Simpelnya seperti ini, di dalam kampanye media sosial ada biasanya bagian strategi. Untuk mendapatkan strategi, dia mengumpulkan data misalnya lewat tools analisis dan seterusnya ya. Kemudian hasil dari strategi itu adalah kita melakukan sesuatu nih, membuat meme, membuat artikel, video. Setelah itu jadi, kemudian ini siapa nih yang harus menyebarkan? Oh, kita pilih influencers, misalnya, oh ini artis, misalnya Mbak Samara, oh ini followernya banyak, milenial, karena yang kita sasar milenial. Mbak Samara misalnya menyebarkan. Nah, dia adalah influencers. Nah, habis itu kan banyak pendukungnya. Pendukungnya, followernya mungkin nggak banyak, mungkin 5.000, 1.000, 2.000 dan seterusnya. Mencoba untuk mengamplifikasi, meretweet, menyebarkan dan seterusnya. Nah inilah kemudian jadi buzzer biasanya. Tetapi kadang-kadang buzzer ini juga membuat opini, dan opininya itu ternyata menarik sekali. Di-retweet oleh buzzer-buzzer yang lain. Nah buzzer ini menjadi influencers. Makanya dalam analisis saya nggak pernah lagi bicara buzzer, saya bicara influencer saja. Karena dalam analisis saya hanya menunjukkan apa sih yang menjadi narasi, cerita terkait sebuah isu. Misalnya terkait KPK misalnya, terkait dengan ambulans. Apa sih narasi yang paling banyak di-retweet?
Dan saya bilang siapa yang banyak mendapatkan retweet atau respon itulah influencers. Jadi saya nggak bicara lagi buzzer di situ. Demikian Bang Karni. Baik, Mas Budi kali bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Kalau Mas tadi baca penelitiannya CIPG, ya, Center of Center of Innovation Policy Governance, ini bisa dijelaskan bagaimana sih pola buzzer ini bekerja. Jadi di situ banyak dijelaskan tentang rekrutmen seperti apa, bertingkat-tingkat. Jadi kalau pertama mereka akan melihat dulu followers dari satu akun itu berapa. Mereka kemudian akan dimasukkan dalam grup WA. Nah di grup WA yang aktif mereka akan diajak untuk bertemu secara tatap muka. Jadi ada step-step bagaimana seseorang itu direkrut menjadi buzzer. Jadi itu ada penelitiannya, ini bukan kata saya, judulnya adalah Di Balik Fenomena Buzzer, Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia. Jadi buzzer itu sudah menjadi industri, ini bukan orang per orang. Ini industri yang menghasilkan pendapatan baik dari bisnis maupun secara politis. Jadi ini tentu saja bukan akun-akun satu orang yang seperti saya sebutkan ini memang sarana untuk mengeluarkan pendapat secara pribadi yang kalau saya memiliki pandangan politik, saya sampaikan di akun media sosial saya, yaitu hak pribadi saya. Tapi ketika akun itu kemudian terkoneksi dalam satu kelompok tertentu, dipakai untuk menggaungkan satu tujuan untuk membentuk opini, dalam kasus mahasiswa misalnya, opininya kan seragam. Pertanyaan dia, Ya. bagaimana Tempo bisa menulis buzzer istana? Ya. Apakah itu udah diverifikasi? Oke. Apakah udah dicek and recheck? Ya. Itu kira-kira pertanyaan. Saya akan sebut karena dipertanyakan. Opini majalah Tempo tentang buzzer ini terbit pada tanggal 30 September 2019, judulnya Saatnya Menerbitkan Buzzer. Tidak ada di situ disebutkan sebagai buzzer istana. Memang kami menuliskan misalnya di sini Pak Jokowi harus mengendalikan pendengungnya. Jadi yang makin lama makin ngawur dan berpotensi merusak demokrasi. Jadi di sini kita menyoroti pada penggunaannya. Jadi kalau kita lihat kan tadi sekali lagi kalau misalnya ada analisis dari Mas Fahmi, saya kira itu bisa kelihatan dengungan-dengungan yang memang terkoneksi satu sama lain dan itu memang berhubungan dengan kelompok-kelompok yang jangan terlalu jauh, saya Ya. cuma mau nanya, pendengungnya Jokowi itu yang mana? Anda harus bisa menjelaskan ya. bahwa ini loh, ini buktinya kita udah investigasi, ini orang-orangnya dan segala macam sehingga Anda bisa mengatakan itu pendengungnya Jokowi. Iya. Nggak bisa kalau seadanya Anda hanya memberikan opini saja. Dari tadi saya perhatikan, kalau diulang ini, coba dibaca, ditonton di YouTube, penjelasan Anda 1, 2, dan 3 itu berbeda semua. Bisa disebutkan? Misalnya? Ya, artinya makanya saya cuma bilang, jangan kemana-mana kita bicara, buktikan saja. Karena Anda selalu menyatakan bahwa valid. Media itu selalu melemparkan sesuatu itu sudah benar-benar sudah di cross check. Makanya simple pertanyaan saya, siapa pendukung Jokowi? Ya, Anda saya bisa jelaskan siapa mereka? Oke. Ya saya kira itu dengan gampang bisa di cross check di sosial media, di akun-akun yang terafiliasi itu. Berarti Tempo melihat dari sosial media saja. Sosial media. Melihat dari buzzer-buzzer dalam tanda kutip. Ya penelitian-penelitian yang juga Kita nggak bicara yang lain, kita bicara Tempo, penelitian ya, Tempo. Itu bagian dari proses verifikasi Ya, kan kita siapa melihat. mereka? Siapa mereka? Sebutkan. Ya saya tidak akan menyebut nama tentu saja. Loh, Tapi kalau kita lihat ada satu foto-foto yang juga berada di media sosial kan itu bisa kelihatan. bukan. Hanya dari foto kalian bisa menyatakan bahwa ini buzzernya Pak Jokowi. Ini nggak bisa. Kalian media, Tempo. Ya. Makanya saya cuma tanya simple, jangan kemana-mana. Sebutkan bagaimana kalian bisa menyatakan itu buzzernya Pak Jokowi, itu aja. Mungkin begini. Mereka melihatnya dari
konten, bukan dari siapa yang bikin. Karena yang bikin kan kalau buzzer anonim banyak. Dari konten dan dari analisis, Pak. Ya. Analisis. Ya. Analisis siapa? Analisis dari pergerakan Twitter, pergerakan sosial media, yang memang kami gunakan sebagai basis dari kami bersikap gitu. Persoalannya itu begini, Budi. Persoalannya itu adalah Anda mengambil kesimpulan, kemudian Anda membantai orang dengan kewenanganmu dalam memuat di media. Disitulah kebejatan kalian dalam mencederai orang. Udah. Itu kebejatannya di situ. Jadi begini, kita duduk di sini ini punya kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada publik. Kau tidak cukup ya menggunakan cover majalahmu dengan Pinocchio hidungnya Jokowi itu. Ntar kemarahannya Gitu. giliran Anda Gitu. nanti. Enggak, ini supaya juga jangan kemana-mana Iya, penjelasannya tapi- gitu. Gitu loh. Dia Jadi tidak- masa bolak-balik ditanya begini, kau tidak mengerti. Dia tidak membantai pribadi. Dia hanya mengatakan dari istana itu abstrak sekali. Sebentar Itu saya abstrak kasih tahu. sekali. Maksudnya Pak Karni, itu satu pertanyaan. Saya kedua itu, kenapa kalian tidak juga membicarakan mengenai isu yang adanya Taliban, umpama buzzer Taliban. Pernah nggak Tempo melakukan itu juga, menelusuri itu, penelitian. Nah, terus yang tadi dari Mas Ismail itu, yang saya mau tanyakan itu belum terjawab adalah, karena tadi kan dibilang ada buzzer dari pemerintah dan segala macam, itu pun belum bisa dijelaskan. Selalu berlindung dari penelitian-penelitian yang selalu kemana-mana. Saya cuma cukup aja menjelaskan dari mana buzzer pemerintah. Saya mesti catat ini ada. Makanya kita jangan kemana-mana bicara, sampaikan aja bahwa oh ini dari penelitian ini kami temukan beberapa orang bla 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 bla. Setelah kami hasilkan begini, untuk nama mungkin kami tidak akan berikan, nggak apa-apa. Tapi kami akan sudah jelas bahwa oh ada gitu, memang benar-benar ada. Jangan selalu berlindung di balik oh ini penelitian, tapi tidak ada hasilnya gitu yang bisa membuktikan bahwa ini benar-benar ada. Itu nggak ada, termasuk dari Pak Budi. Dari tadi bolak-balik, tapi tidak pada tujuannya menjawab. Itu aja. Silakan Mas Ismail. Makasih Mas. Yang saya lakukan itu sebetulnya saya tidak pernah di dalam analisis itu mempoint out siapa orang. Itu hanya gambar peta percakapan. Social network analysis itu siapapun bisa membuat berdasarkan pola retweet, siapa meretweet siapa. Orang meretweet itu karena dia punya kesepakatan dengan sesuatu yang dia share. Secara otomatis akan tergambar kelompok-kelompok. Dan biasanya sering sekali, saya udah set banyak sekali. Saya masukin kata kunci Pak Jokowi aja misal. Yang pro dan kontra tergambar semua di sana. Biasanya saya simpel hanya menunjukkan, oke, ini pro pemerintah, ini pro oposisi. Terus kemudian, oh yang kemarin ketika ada mahasiswa saya bilang, ini pro mahasiswa. Ada juga aktivis, misalnya Dendi Laksono dan kawan-kawan. Mereka membentuk klaster sendiri, ini pro aktivis. Bahkan yang terakhir ada lagi, Aukarin. Muncul dia pada saat demonstrasi itu, membentuk satu kelompok sendiri. Saya bilang ini pro Gen Z atau K-popers. Jadi yang saya gambarkan seperti itu. Ada kelompok-kelompok sehingga kita bisa membedakan, bisa membaca, dan itu wajar sebetulnya. Karena kita pasti berbeda pendapat di media sosial. Demikian. Ya wajar itu kan menurut Anda. Ya saya tanyakan simple aja. Bahwa buzzer pemerintah itu yang seperti apa? Kenapa Anda tidak membicarakan tadi bahwa buzzer non pemerintah? Selalu memilahkan buzzer pemerintah. Nah buzzer pemerintah itu ketika disampaikan, ya harus ada penjelasan ilmiahnya juga. Enggak, jangan selalu lari gitu. Selalu lari dari yang pertanyaan. Paling itu aja Pak. Teddy, langsung saja bicara. Siapa yang kau maksudkan buzzer yang dibiayai oleh istana? Kalau istana itu artinya menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Tanya ke Tempo, bilang, atau ke peneliti sana. Supaya ditahu, jangan Anda memfitnah-fitnah orang gitu loh. Baik, Gitu, itu maksudnya. Bang Abalin, tolong tanyakan. Bang Abalin, saya minta tolong tanyakan ya. Baik, saya jawab.
Dalam analisis saya tidak pernah bilang ini buzzer istana dibiayai oleh istana. Hanya klaster, kelompok mereka yang mendukung pemerintah. Kalau ini mendukung oposisi, itu saja. Dan di dalamnya itu bukan